Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ya Allah zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma anfa'ni bima aqulu wa ma aqulu istami'un. Ya muallima Ibrahim allimna ya fahima Sulaiman fahimna. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar saudara-saudaraku semua yang aku cintai dan aku muliakan karena Allah? Semoga kita semua selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan naungan rahmat barakah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin menyampaikan tema keutamaan zakat atau kewajiban zakat bagi kita kaum muslimin, dan zakat ini sangat berguna untuk pembangunan ekonomi umat. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, zakat hukumnya wajib dan dia adalah rukun Islam yang keempat, dan zakat ini selalu digandengkan penyebutannya di dalam Al-Quran dengan kewajiban sholat karena kepentingan atau urgensi dan keutamaan zakat. Dan zakat ini salah satu cara bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan dari penunaian zakat adalah untuk membersihkan hati dan untuk membersihkan harta seorang muslim dari kekikiran, dan juga zakat berguna untuk santunan bagi fakir miskin dan orang-orang yang terlantar, dan akan membantu pembangunan suatu negara. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim, khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Khudh min amwalihim shadaqah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi guna zakat adalah fungsinya membersihkan hati, mensucikan hati, dan membersihkan harta. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ya, kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, maka orang yang tidak mau menunaikan zakat ini berdosa besar, dan Allah akan turunkan hukuman di dunia bagi orang yang tidak menunaikan zakat, ya, yaitu berupa apa? Kemarau yang panjang, kebakaran, wabah, hama, wabah penyakit, banjir, siksaan yang pedih di akhirat juga, waliyadzubillah. Dalam hadis Ibnu Majah Al-Hakim dalam kitab Sahih At-Targhib, Nabi SAW bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, walam yamna'u zakatan amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'. Walam yamna'u zakah amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama'. Tidaklah mereka menahan zakat harta mereka kecuali mereka akan dihalangi dari hujan dari langit. Jadi tidaklah mereka menahan zakat harta mereka kecuali mereka akan dihalangi dari hujan dari langit. Waliyadzubillah. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran disebutkan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya pada jalan Allah,
maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Jadi orang-orang yang tidak mau membayar zakat di dunia, harta benda emas perak itu mereka semua akan dibakar untuk bahan bakar membakar mereka di neraka jahanam. Waliyadzubillah. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah, barang siapa yang Allah berikan satu harta lalu tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan diserupakan dengan ular besar yang menyeramkan, berbisa, yang memiliki dua mulut berbuih, yang berbisa, yang akan melilitnya pada hari kiamat. Kemudian dia akan diambil dengan dua mulutnya, lalu dia berkata, aku adalah hartamu, aku adalah harta simpananmu. Waliyadzubillah. Jadi orang-orang yang tidak membayar zakat di dunia, orang yang pelit dan kikir, ya, maka harta bendanya itu akan menjadi ular yang berbisa di hari kiamat nanti, akan melilitnya, ya, sambil berkata si ular itu, aku adalah hartamu, aku adalah hartamu, aku adalah harta simpananmu. Waliyadzubillah. Maka ayo kita bersedekah, berzakat, ya, karena zakat ini kewajiban. Ada zakat emas dan perak dengan berbagai bentuknya, ya. Jadi kalau emas itu nisab itu batas minimal pembayaran, ya, yaitu adalah untuk nisab emas adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gram untuk yang 24 karat. Untuk yang emas 21 karat nisabnya 97 gram. Untuk emas yang 18 karat nisabnya adalah 113 gram. Adapun nisab atau batas minimal pemilikan perak adalah 5 awak atau setara dengan 200 dirham atau 595 gram perak. Nah, jika sudah mencapai batas minimal atau nisab dan berlaku 1 tahun atau haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya sejumlah 2,5% atau 1/40. Kemudian ada lagi zakat hasil pertanian. Ya, hasil zakat pertanian dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 141 disebutkan, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Kemudian dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, tanaman yang diairi dengan air hujan dan mata air atau dengan air sungai, zakatnya 1/10. Dan tanaman yang diairi dengan alat 1/20. Jadi subhanallah walhamdulillah, ini adalah zakat pertanian, yaitu 20% dan 10%. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, juga ada zakat atas hewan ternak, ya, dan juga ada zakat barang perdagangan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk membayar zakat, ya, karena ini adalah kewajiban bagi umat Islam, bagi mereka yang sudah memiliki harta mencapai nisab dan sudah mencapai haul 1 tahun kepemilikan. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.